setelah kalimat itu muncul, tiba-tiba kayak damai banget. Kayak damai banget. Hari itu kamar gelap, terus kayak ada ngelihat kayak sinar, entahkah itu blur karena nangis terus gitu, I don't know. Tapi kayak tenang banget. Malam itu sebelum tidur aku buka lemari, hari itu aku masih ngerokok, hari itu aku masih punya simpenan kayak obat-obatan terlarang. Aku buka semuanya, aku flush semuanya ke toilet malam itu. Nah, aku tidur damai banget kayaknya malam itu. Nah, pagi-pagi bangun sampai hari ini udah nggak pengen tuh yang namanya rokok gitu-gitu, bener-bener completely lepas aja malam hari itu. Halo semuanya, teman ngobrol yuk kita kali ini spesial dari Selalu Bandung. Selalu spesial. Kali ini jauh-jauh dari Bandung ke Surabaya. Let's welcome Pastor SDT. SDT. Iya, seorang global worship pastor dari ECC Church. Yang kreatif banget deh pokoknya isi orangnya di sana. Kan namanya kan juga ECC Church gitu. Creative Church. Welcome Ci, thank you sudah mau main ke sini. Thank you banget. Nah Ci, ini kan kebetulan karena aku I think kayak 2 years ago gitu kenal sama Ko Brian kan gitu, suaminya Ci Ashley. Nah aku tahu Ci Ashley kan pastor, Ko Brian kan dia bukan gitu ya. Waktu pertama kali ketemu ini waktu Ci jadi pastor, apakah udah married atau belum gitu? Oke. Langsung pertanyaan soal pacaran ini. Iya, saya kan penasaran ya. Iya Soalnya biasanya kalau misalnya Harus. istrinya pastor, rata-rata suaminya juga pastor. Kalau ini kan cuma satu doang, jadi kan kepingin tahu gitu loh dinamikanya gimana. Jadi dulu waktu ketemu itu Brian itu suami aku, yang sekarang suami aku itu, dulu dia itu anak komsel aku sebenarnya di kampus. Oh wow. Ketemunya di kampus. Ketemu di kampus. Iya, ketemu di kampus. Dia beda jurusan. Aku desain interior, dia desain komunikasi visual. Nah, yang pertama ketemu Tuhan, bertobat, lahir baru tuh aku di kampus. Nah, akhirnya setelah gitu nggak lama dari lahir baru itu, aku merintis komsel juga di kampus itu. Nah, Brian itu salah satu anak komsel. Oh wow. Di kampus. Ini juga Ini bisa sama anak komsel bisa loh. Nah, jadi berjalan waktu terus ya aku juga melayani, terus dia juga ikut melayani juga. Hari itu udah sempat ikut melayani Tuhan juga. And then aku dapat beasiswa juga untuk School of Theology, and then dia juga izinkan, toh belum jadi suami juga ya, jadi belum terlalu gimana lah gitu. Ya udah, nah sepulang dari SOT itu 2005 aku langsung jadi full timer, dan itu udah pastoring youth hari itu di gereja. Nah sementara Brian itu memang mungkin secara status atau posisi title bukan pastor, tapi fungsinya sebenarnya mirip-mirip juga lah ya. Fungsinya kan pastoring juga anak-anak yang Tuhan percayakan lah di sekolah waktu itu gitu. Wow. Wah, tapi ini interesting ya. Ini berarti bisa sekolah teologi. Waktu balik berarti belum langsung jadi pastor ya Ci ya berarti ya? Waktu balik aku lupa ya. Jujurnya aku lupa waktu lagi di recognize, di ordain itu kapan, lupa. Tapi secara fungsi udah pastoring, udah melayani full time kan. Dari 2004 itu waktu aku sekolah, aku udah tahu bahwa pulang itu rasanya udah pasti akan jadi full time sih gitu. Walaupun belum tahu ya apa yang akan terjadi waktu lagi School of Theology itu. Tapi rasanya ya kayaknya udah ada feeling ke sana lah gitu kira-kira. Gitu yang sih. bikin penasaran nih, kenapa Cici mau ambil School of Theology ini ya? Iya, apalagi tadi kan katanya udah kuliah duluan Udah interior kuliah kan desain ya. interior kan? Iya. Nah, jadi waktu lagi dapat beasiswa ini, itu tuh sebenarnya itu rencana aku melarikan diri sebenarnya dari rumah. Dari plan. Iya, dari Bandung. Jadi aku tuh di rumah tuh nggak betah lah. Maksudnya nggak betah. Terus banyak hal di rumah lah. Maksudnya kalau mau dibilang dysfunctional family, iya itu juga. Broken family, iya juga. Nah jadi ada banyak hal bikin aku kayaknya nggak betah di rumah. Dan kebetulan ada tawaran untuk
beasiswa School of Theology. Nah, which is aku orangnya suka belajar, aku suka sekolah. Nah, jadi aku pikir, oh ya why not? Apalagi ini di Singapura kan jauh lagi kan. Yes, aku bilang. Ya udah akhirnya aku bilang ya pokoknya kalau memang ini keterima interview berarti memang ini jalannya Tuhan lah ceritanya ngomongnya gitu. Dan akhirnya memang keterima beasiswa. Akhirnya aku School of Theology lah di sana. Nah, memang nggak disengaja, terus nggak kepikiran juga. Tapi di School of Theology itu berapa bulan di sana itu kayak dapat panggilan langsung dari Tuhan lah. Jadi kayak Tuhan bilang kamu merencanakan melarikan diri, tapi justru ini adalah rencana aku menemukan kamu di sini gitu. Wow. Jadi itu benar-benar kayaknya even lewat rencana aku untuk kabur, Tuhan pun pakai rencana kabur aku itu untuk nangkep aku sebenarnya. Jadi ya seneng. Itu tapi apa diizinin orang tua nih mau School of Theology dan Nah, waktu lagi awal sih tentu nggak diizinkan karena mama papa waktu itu bilang ngapain sekolah, waktu itu ngapain kuliah desain interior kalau mau jadi pendeta gitu kan. Terus karena waktu itu aku tinggal sama engkong juga sama kakek, jadi kayak banyak om terus kakek juga kayak nggak ngizinin gitu, kayak aduh ngapain sih kok jadi ini. Dan bahkan sebelum sekolah itu juga sebenarnya udah full heart banget melayani kan, jadi kayak pulang sering sore atau malam segala macam selain memang nggak betah di rumah. Jadi aku pakai ministry untuk ya udah maksimal aja lah, aku pengen maksimal lah daripada di rumah juga nggak oke. Nah jadinya kayak keluarga hari itu juga kayak nggak terlalu setuju gitu. Nah tapi ya gimana? Terus udah dapat nih beasiswanya gimana, ya kan? Ya kan, kalau misalnya bayar mungkin mereka akan sangat keberatan dan gak setuju mungkin karena ini kan gak bayar, udah dapat beasiswa terus gimana? Terus aku juga mau lah gitu, mau coba, ya udahlah. Akhirnya kayaknya mau nggak mau ya direlakan, dilepas ya udahlah gitu. Wow. Tapi kok bisa kepikiran ngambil yang SOT itu selain buat pelarian, tapi memang apakah Cici grew up from the Christian family atau? Oh enggak justru. Jadi kita itu mungkin kalau dibilang Kristen KTP ya. Maksudnya Dulunya. Nah aku yang pertama kali benar-benar Kristen lahir baru itu justru aku in the family. Nah waktu itu aku masuk kuliah. Nah sebenarnya aku tuh rencananya bukan kuliah di tempat yang ini, tapi kuliah di salah satu kampus ternama lah di Bandung. Nah nggak diterima, ceritanya dibuang lah sama kampus itu. Jadi ada kampus-kampus kecil yang kalau nggak diterima di kampus besar ini, mereka alokasiin lah ke kampus-kampus yang ini. Nah akhirnya aku kuliah di salah satu kampus yang nggak terlalu besar lah di Bandung itu. Nah disitulah aku ketemu dengan ada senior di kampus yang ternyata memang jemaat ICC, salah satu leaders juga. Dan mereka penjangkauan di kampus itu. Mereka bikin penjangkauan karena ICC dari dulu sampai sekarang tuh selalu penjangkauannya ke kampus-kampus, sekolah-sekolah gitu. Nah akhirnya aku dijangkau lah di kampus itu, diajakin komsel, diajakin ke gereja. Nah begitu akhirnya hari itu tuh sebenarnya ada 2 cowok ngajak aku ke gereja hari itu. Bukan Brian, bukan Brian, karena dia belum ke gereja. kan anak komsel, Brian anak komsel. Jadi hari itu ada satu cowok ngajak ke gereja ICC, ada satu cowok lagi ngajak ke gereja yang lain. Tapi entah kenapa, pokoknya hari itu aku mutusin untuk ke gereja ICC. Mungkin karena dijemput juga kali ya. Aku lupa kayaknya yang satunya nggak dijemput gitu. Nah hari itu aku ceritanya dijemput. Akhirnya hari Minggu itu aku datang ke gereja. Terus udah gitu, begitu hari pertama aku datang ke gereja, duduk di kursi, udah telat datangnya. Dan saat itu juga waktu lagi di worship session, aku langsung ngalamin yang namanya encounter sama Tuhan. Padahal sebelumnya nggak ngerti juga soal doa, nggak ngerti juga soal ini lagunya apa, nggak tahu ya hari itu khotbah apapun, aku juga lupa siapa yang khotbah. Tapi hari itu aku nyampe gereja. Di saat mereka lagi memuji menyembah Tuhan, aku tuh nangis dari awal sampai akhir ibadah. Sampai khotbah selesai, ibadah selesai, aku masih nangis. Sampai aku juga bingung, ini kenapa? Ini kenapa ya? Akhirnya ada yang nyamperin, doain. Terus dia bilang bahwa itu kamu lagi ngalamin Tuhan. Ini namanya perjumpaan sama Tuhan. Akhirnya aku didoain. Nah pulang ke rumah lebih luar biasa lagi. Karena di rumah kan gak ada yang nyanyi ya. Kalau di gereja yang nyanyi ya oke lah. Mungkin terbawa emosi atau wah kental banget atmosfernya gitu. Nah ini aku pulang ke rumah,
nggak ada yang nyanyi. Waktu itu belum ada Spotify juga, YouTube juga nggak ada lah resource untuk dengerin lagu rohani kan nggak ada gitu. Nah hari itu di kamar malam itu aku nangis lagi. Rasanya tuh kayak rasa bersalah, kayak rasa sedih, kayak aduh kok gini, kayak ada something yang berat aja gitu. Nah malam itu pokoknya sampai malam aku masih nangis. Terus tiba-tiba kayak ngalamin another experience lagi, another encounter lagi, kayak ada satu suara yang mungkin gak audible tapi aku tahu itu kayak kalimat itu just lewat aja gitu. Lewat dan kalimat itu ngomongnya jangan takut ini aku. Nah saat itu aku tahu ini kayaknya Tuhan yang ngomong. Nah saat itu aku tahu, aku tambah nangis karena kan takut kan. Udah dibilang jangan takut ya pasti pasti takut kan. Kayak misalnya jangan diambil pasti diambil kan. Ini jangan takut, ya tambah takut lah, tambah takut. Akhirnya ya udah aku berdoa, ini kalau ini Tuhan atau gimana nggak tahu gimana caranya berdoa, nggak pernah ada yang ngajarin juga. Nah tapi pokoknya setelah kalimat itu muncul, tiba-tiba kayak damai banget. Kayak damai banget. Hari itu kamar gelap, terus kayak ada ngelihat kayak sinar, entahkah itu blur karena nangis terus gitu, I don't know. Tapi kayak tenang banget. Malam itu sebelum tidur aku buka lemari, hari itu aku masih ngerokok, hari itu aku masih punya simpenan kayak obat-obatan terlarang. Aku buka semuanya, aku flush semuanya ke toilet malam itu. Nah aku tidur damai banget kayaknya malam itu. Nah pagi-pagi bangun sampai hari ini udah gak pengen tuh yang namanya rokok gitu-gitu, bener-bener completely lepas aja malam hari itu. Jadi just one encounter lah itu. Padahal aku gak pernah denger, rasanya gak pernah ada yang ngasih tahu ya. Dari kecil kalau ada Tuhan bisa mengalami perjumpaan tuh kayaknya belum pernah sih. Cuman malam itu kayak wow banget sih. Oh di sisi terus sampai hari tadi kan Cici mention kayak ternyata Cici kayak perang rokok, obat-obatan kayak gitu. Maksudnya what kind of family you grew up? Apalagi kan tadi Cici sempat mention bahwa aku kayak nggak betah lah kayak gitu di rumah. Mungkin bisa give us a little bit picture of banyak sih. Banyak family kayak maksudnya kayak ya. Aku kan anak sulung, 3 bersaudara cewek semua. Dan dari kecil aku seingat aku ya umur aku lupa. Kayaknya SD itu aku sempet nggak tinggal sama papa. Nah karena waktu itu mama papa kayak sering banget berantem. Terus aku sering lihat kayak mama dipukul. Dan udah gitu papa juga gak oke lah gitu. Akhirnya aku minta ke engkong aku hari itu. Kok saya mau pindah lah ke rumah engkong aja karena gak kuat. Karena itu masih SD kan. Jadi kayak kebayang anak kecil tuh kayak tiap hari harus ngelihat orang tua berantem. Terus udah gitu berantemnya yang bener-bener ekstrim gitu, kayak dipukul. Nah papaku dulu kan pendaki gunung. Jadi tiap weekend itu kalau pulang ke rumah itu pulang dalam keadaan mabok lah. Terus udah gitu akhirnya pemukulan terjadi lah. Mama dipukul lah. Terus udah gitu aku juga dipukul, adik-adik juga dipukul. Nggak oke banget lah, kayak aduh itu masa-masa yang rasanya nggak ada seorang pun yang mau dan lewatin itulah. Nah akhirnya aku baru ketemu lagi sama papa itu waktu rasanya SMA atau kuliah gitu ya. Jadi aku bener-bener tinggal sama gitu berarti. Bener-bener tinggal sama engkong. Udah gitu, nah sepupu-sepupu aku juga ada dari luar kota, tinggal juga di situ bareng. Nah cuman nggak oke lah ya, maksudnya ya karena mungkin tinggal sama engkong dan jadi dibilang loose juga enggak juga, karena engkong kan sebenarnya beliau hidup di zaman penjajahan Belanda. Jadi rasanya aku keluar dari rumah masuk ke dalam penjajahan juga. Kayak sama aja ya gitu. Tapi bedanya mungkin nggak ada yang pukul-pukulan lah gitu, nggak ada yang pukul-pukulan. Cuma ya di situ akhirnya SMP, SMA pergaulan jadi nggak karu-karuan. Ya nggak karu-karuan lah ya gitu. Nah baru akhirnya masuk kuliah aja, aku tuh ya itu akhirnya masuk ke kampus yang teman-teman SMA aku itu nggak ada yang masuk ke kampus ini. Oh wow, jadi kayak bener-bener kayak bener-bener new environment, new environment banget. Terus udah gitu new season banget.
karena memang di teman-teman SMA kan nggak ada yang anak desain ya, ke ya jurusan-jurusan tipikal lah yang biasa. Nah aku pengen yang desain. Akhirnya ya udah, akhirnya nggak ketemu siapa-siapa kan, ketemu teman-teman baru. Nah di situ ya udah nggak lama, berapa tahun di kampus itu, kayaknya tahun kedua ya kalau nggak salah, tahun kedua langsung dijangkau. Dan mungkin kebetulan hari itu nggak ada temen gitu kan, terus nggak ada activity, ya ke gereja ya cobalah, why not gitu kan. Why not, ternyata terjamah yes gitu kan. Tapi what a story ya dari keluarga yang seperti itu, yang lumayan ekstrim, and then Cici sampai bisa sekolah of teologi. Ya, sekolah of teologi, I think it's very Tuhan wow, banget it's a sih. journey. Kayaknya Iya. Tuhan banget sih. Tuhan banget ya. Kalau enggak mungkin kayaknya susah ya. Kalau Iya. dalam rencana sih kayaknya Mungkin nggak ada. even Nggak ada dalam rencana sih ya. Aku dulu cuman punya mimpi kayaknya jadi desain interior, kayaknya menyenangkan ya, bisa mendesain rumah banyak orang. Dan of course rumah aku pasti jadi estetik banget, bagus Jadi gitu as simple kan. as that gitu ya. As simple as that. Aku suka mendekor, aku suka menata ruangan gitu, cuman gitu artistik doang. ya. Gitu doang. Ternyata Tuhan A mau different story. mendesain rumah Tuhan. Asik. Masuk. Masuk, bisa. Nah terus sih abis dari SOT itu ada kejadian apa nih? Kan udah pulang, udah wih on fire banget nih gitu. Aduh ini kayak gak beres-beres ya. Kayak susah banget. Jadi pulang SOT itu aku udah siap banget. Waktu itu kan sama beberapa pastor juga. Yang hari ini ada Kak Victor, Bapak Rohani aku, terus eksekutif pastor juga. Kita tuh begitu pulang, kita udah rencana waktu pulang kita mau bangun apa aja di gereja. Pokoknya Mau ngapain we were aja so gitu. ready lah to build God's house lah. Nah pulang ke Bandung itu tahun 2004 akhir itu, kalau ingat itu waktu lagi zaman tsunami ya. Tsunami itu wah itu kacau banget lah. Kayaknya keadaan di Indonesia juga lagi kacau banget. Nah jadi di akhir tahun itu begitu aku pulang, terus udah tinggal bareng nih sama mama papa, tapi di rumah engkong itu loh. Jadi mama papa pindah ke situ sama adik-adik semua. Nah di akhir tahun itu papa tuh udah mulai kayak sakit, batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini kenapa ya? Akhirnya ke dokter, ronsen nggak ada apa-apa juga. Nah masuk tahun 2005 itu tuh Januari, aku ingat akhirnya kita memutuskan untuk CT scan karena papa nggak sembuh-sembuh. Oh ternyata waktu CT scan gitu akhirnya ketahuan lah papa itu ternyata cancer tulang yang udah stadium 4, which is untuk kemo dan segala macam itu kayak udah nggak bisa lah. Kayak ini udah terlalu Parah. udah terlalu gitu. ya udah terlalu parah. Jadi udah dibawa aja pulang ke rumah, dikasih beberapa obat-obatan, mau ditambah obat-obatan herbal juga boleh. Pokoknya diurus di rumah aja karena kemungkinan ini paling usianya cuman sampai 6 bulan lagi dokter bilang. Nah hari itu kita semua kayak aduh hancur banget ya rasanya, kayak ya walaupun memang aku banyak pahitnya ya sama papa, banyak keselnya, banyak sakit hatinya gitu, tapi saat waktu denger itu ya astaga, kayak gila Tuhan, ini aku udah siap banget nih pulang dari SOT itu, maksudnya apa nih gitu kan, maksudnya siap banget untuk melayani Tuhan. Dan hari itu aku tahu, begitu aku tahu papa sakit, rasanya aku dapat banget conviction bahwa justru aku di SOT itu lagi Tuhan siapin untuk aku melayani keluarga dulu. Jadi first thing first, pulang dari School of Theology, Tuhan bawa aku pulang ke rumah. Bukan untuk bangun rumah Tuhan, tapi justru untuk memulihkan keluarga. Nah hari itu akhirnya aku putuskan untuk ya udah, aku bilang ke Kak Victor, ke beberapa leaders, aku kayaknya bakal stay di rumah dulu untuk yang layani papa lah. Akhirnya ternyata dokter bilang 6 bulan, ternyata hanya 3 bulan. Which Jadi, you don't know juga ya? Nggak tahu. Maret 2025 ya papa meninggal. Nah tapi yang seneng banget, bukan senang papa meninggal, walaupun ya sakit hati ya, tapi bukan senang meninggal, tapi senang karena I got the privilege lah, punya kesempatan untuk lahir baruin papa, terus baca Alkitab pertama sama aku, terus papa kasih persembahan perpuluhan hari itu juga ada bareng aku, berdoa sampai akhirnya papa dibaptis dalam keadaan mungkin udah setengah lumpuh di rumah. Pendeta aku datang, leader semua support ke rumah, doain, dan akhirnya kayak complete package gitu ya, spiritual journey-nya complete dalam waktu 3 bulan gitu, sampai akhirnya meninggal. Nah pas meninggal, sebelum meninggal itu aku cuma minta sama Tuhan sih, Tuhan kalau memang
Tuhan harus ambil papa, harus meninggal, aku mau request, aku pengen ada bareng sama dia sampai detik terakhirnya dia pergi, aku pengen nganter lah, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya terjadi sesuai seperti yang aku doain lah. Di hari terakhirnya dia kesakitan banget, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Waktu orang-orang lagi di luar kamar, akhirnya dia udah diinfus lah, dikasih obat-obatan segala. Nah, suster lagi mau mandiin, bersihin, akhirnya kayaknya pembuluh darahnya pecah dan saat itu dia meninggal ya. Cuman sama Cici doang. Nah, Dan ada aku di situ sama suster. Tapi setelah itu ya semua pada masuk ke dalam. Tapi aku lihat banget matanya papa ya, aku bilang enggak sekarang Pak, enggak sekarang. Tuhan enggak sekarang, aku bilang gitu. Aku kayak masih nego gitu, enggak sekarang gitu. Tapi kan ya kita nggak pernah tahu ya kapan waktunya. Tapi hari itu aku liatin mata papa dari yang dia lihat aku sampai yang matanya kayak kosong aja gitu, yang ya aku tahu ini udah nggak ada gitu. Wow. Sedih banget tapi what a journey lah, dan setelah itu not easy tapi ya oke lah, sampai hari ini terbukti. 3 bulan yang precious banget. Iya itu sama, kayak 3 bulan iya. kayak bener-bener kayak privilege banget ya, kayak beneran persiapin. Tapi kayak apa yang ngebuat Cici kayak bisa berbesar hati untuk misalnya merawat. Cici tadi kan bilang kayak oh ya sebel gitu ya, benci melihat papa mungkin pernah mukulin mama kayak gitu. Nah tapi apa yang ngebuat Cici akhirnya berbesar hati untuk ngerawat papa nih? Biasanya kalau kayak gitu kan orang kan tambah kayak iya udah ya kayak yes gitu ya. ya kayak ya Iya. itu adalah It's karma common, atau it's very apa common, gitu ya. ya. It's a good Gue sih question. jahatin nyokap gue. Iya kan bisa kan. Ya, mungkin juga. Good question. Tapi aku nggak pernah mikir sih sebelumnya. Baru sekarang aku mikir iya juga. Kenapa ya? Mungkin aku nggak tahu ya apa yang Tuhan buat waktu selama aku di SOT itu mungkin ya. Kayak mungkin aku juga nggak tahu Tuhan mungkin emang rencana School of Theology itu rencana Tuhan untuk mengkarantina aku ya, untuk sembuh dari semua luka, trauma, luka batin, hati bapak, semua kayaknya pulih semuanya waktu Pada di saat itu. School of Theology. Plus aku dapat panggilan juga dari Tuhan di SOT itu. Dan pulang itu waktu tahu papa diagnosanya cancer itu rasanya udah nggak ada lagi benci ya. Just hilang aja, mungkin kayak the moment encounter yang aku buang semua rokok dan besoknya udah nggak pingin lagi. Kayak kalau orang kan mungkin kayak susah gitu, ini kecanduan, addiction segala. Nah aku itu pun enggak. Apalagi yang soal benci ini rasanya udah hari itu entah kenapa memang Udah aja gitu. nggak ada sisa rasanya ya, kayak nggak ada. Ya udahlah gitu. Apalagi mungkin setelah itu lihat 3 bulan kayak dia kayak suffering banget. Rasanya udah nggak ada benci, sakit hati itu rasanya nggak ada ya. Kayak. Berarti apakah ada revelation gitu yang Cici dapat pada saat SOT itu? Nggak tahu, nggak juga. ada yang secara yang benar-benar spesifik kayak Tuhan bilang kamu harus mengampuni Forgive, papa iya, gitu, iya, nggak kayak gitu-gitu. nggak ada juga, nggak ada tantangan gitu, ayo kamu ampuni sekarang gini-gini, nggak ada juga. Tapi waktu pulang nggak tahu, kayak Tuhan punya cara sendiri kali ya untuk menyembuhkan yang kayak ya akhirnya kita nggak tahu, oh ternyata kayak contoh-contoh kita minum vitamin, kita pikir mungkin vitaminnya untuk vitamin untuk kasih kekuatan mungkin ya, tapi ternyata ada unsur-unsur vitamin itu yang bikin mungkin kolesterol kita jadi lebih sehat, kita nggak tahu. Nah mungkin kayak gitu kali ya. Aku baru mikir juga sih, rasanya di SOT itu banyak hal yang mungkin aku bisa list, aku dapetin ini, tapi ternyata ada banyak hal yang Tuhan kerjain yang aku juga I don't even know. Ya. Baru sadar waktu kalian tanya gimana, iya juga nggak tahu ya kok bisa Somehow hilang aja gitu berarti. Iya, bahkan sampai hari ini tiap kali papa ulang tahun nih ya, berarti ini udah 2005, sekarang 2024. Hampir 19. Iya. 19. Tiap kali hari papa ulang tahun 5 Juni itu pasti kayak astaga kangen banget. Oh. Astaga, aku bilang kalau aku manggil empap kan, kalau empap masih hidup pasti bangga banget nih. Wow. Gitu kan, kayak itu gila ini, terus ada anak-anakku cowok semua, ini kalau empap masih hidup pasti seneng banget nih main sama anak-anak gitu kan, ke gunung, kemana main tenda gitu-gitu. Masih sampai sekarang masih kayak Wow, justru malah kebalikannya ya. Iya. Oh that's Wow, good. that's Ini so- maksudnya this is a rare story karena banyak orang kadang-kadang merasa kayak
alah kalau udah benci ya udah benci aja. Tapi Susah kayak Ci gitu. malah bisa tetap encounter God dan Iya, bisa kok. Ternyata bisa. Tuhan tapi waktu punya habis cara. kejadian kehilangan papa gitu kan Cici kan habis dari SOT tiba-tiba kan melayani untuk bantuin di keluarga kan. Terus lu kembali lagi ke ministry gitu, pernah nggak sih in between itu kayak mempertanyakan kayak Tuhan aku kan udah giving my life for you nih, tapi kok ini kejadian, sort of kayak asking God gitu. Pernah lah pasti. Setelah hari kremasi ya, kan papa dikremasi, aku 3 hari kayaknya di rumah itu kayak nggak bisa mikir gitu, kayak hari ini harus gimana ya. Kita semua numpang di rumah engkong kan hari itu, kayaknya kita harus keluar dari rumah ini gitu kan. Rasanya engkong itu kan papahnya papa, jadi kan otomatis papa meninggal kan kita jadi kayak keluarga luar gitu kan. Kayak astaga kayaknya kita harus keluar gitu dari rumah ini. Tapi gimana, waktu itu aku belum nikah juga kan, maksudnya masih umur 20-an kan, masih umur 20-an. Adik-adik aku semua beda 3 tahun. Jadi Masih sekolah dong. masih sekolah. Jadi gimana ya ini kerja juga ya, aduh gimana ini kayak semuanya cewek gitu kan, kayak binatang juga cewek gitu kan. Ada cowok gimana ya. Jadi berapa hari itu mikir soal hidup ini harus gimana ke depan ya, bisa atau enggak gitu. Terus aku nangis berhari-hari di kamar itu. Sampai one day kayaknya hari ketiga aku lupa, pas mau ketiduran itu kayak pernah gak sih nangis sampai capek sampai mau ketiduran. Nah pas begitu mau ketiduran itu, nah another statement, ada satu kalimat yang muncul lagi tuh, yang aku tahu ini pasti Tuhan banget, sama kayak yang waktu encounter aku pertama. Nah di situ kalimatnya bilang gini, Ashley, let me be your 100% daddy from now on. Dan itu kayak kalimat itu terulang terus sampai akhirnya ketiduran. Bangun tidur pagi aku masih ingat, aku nangis lagi. Ya Tuhan, aku mau percaya kalau Engkau bapaknya aku, Engkau papanya aku mulai dari hari ini sampai selamanya. Dan terbukti sampai hari ini, maksudnya he's a good father. Dia bapak yang baik banget, terus membela, provide sampai hari ini. Maksudnya mama bisa punya rumah, adik-adikku udah nikah, punya anak semuanya, kita happy family semuanya. Rasanya kalau bukan Tuhan, entah di mana kita semua hari ini ya. Kayaknya aku juga nggak akan ada di sini. Tapi memang Tuhan udah siapin lah dari awal. Tuhan yang tahu kan story-nya semua, dia siapin dengan sangat hati-hati. Semuanya lah, bahkan semua rencana rebellious aku Tuhan pakai kan, Tuhan balikin. Plot twist ya. Aku mau kabur, oke, aku temenin. Tuhan bawa muter lagi. Sampai akhirnya ya sekarang semua bisa lihat bahwa it is possible kok. Nggak harus dari keluarga yang baik-baik aja, nggak harus punya modal besar gitu kan, punya keluarga yang oke. Tapi semua karena Tuhan lah. Kalau boleh last question nih Ci, kayak pelajaran terbesar apa sih kalau Cici look back, dan what is kayak your life message yang kamu bawa sampai hari ini gitu? Buat aku apa ya, kayak banyak banget apa ya. Boleh lah lebih dari satu. Iya, boleh. Kita siapin catatan, boleh. Aduh apa ya, Tuhan itu punya rencana yang indah lah buat setiap kita. Dan saat kita mempercayakan hidup kita sama rencananya, nggak ngotot gitu sama mimpinya kita. Nah banyak kali hari ini kalau aku ngobrol sama orang-orang kan, ya you have to have a dream gitu kan. Kamu harus punya mimpi, kamu harus punya visi. Bener sih, tapi kalau diingat-ingat dulu aku punya mimpi, ya ampun mimpi aku kayak cuma segitu doang gitu ya. Hari ini kalau boleh bilang, I'm not living in my own dream, I'm living in God's dream. Kayaknya mimpinya aku sebesar-besarnya mimpinya kita, itu jauh lebih besar dan wild mimpinya Tuhan buat kita. Jadi selama kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, all out sama Tuhan, Tuhan itu akan bawa kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan udah mimpikan dari awal. Dan yang aku percaya banget mimpinya Tuhan buat hidup kita tuh gila, wild banget. Lebih besar, lebih indah daripada yang semua yang kita bisa mimpikan dan harapkan sih. Dan
senang. I'm a living proof kalau I'm living in God's dream. Wah. Tapi itu memang bener ya, maksudnya kalau misalnya tadi kita dengerin cerita background story-nya Ci Ashley sampai sekarang bisa kayak gini, itu benar-benar kalau bukan Tuhan. Iya. Kayak padahal Kayaknya- kalau orang dunia semuanya pasti akan bilang kayak aduh mustahil Nggak mungkin lah, nggak lah. mungkin lah. Kalau Nggak dari mungkin keluarga lah. berantakan lu pasti Iya. juga Kamu pasti akan punya keluarga berantakan. lagi gitu. Iya. Nah, Wow. mungkin Ci Ashley juga last untuk penutup itu mungkin bisa kasih encouragement teman-teman yang mungkin mereka ya punya family yang berantakan, mungkin banyak hal yang mereka merasa aduh my life is messed up deh, kayak udah Mungkin belum merasa bisa mau give lihat, up gitu. belum bisa lihat lihat ke rencana depan Tuhan nih. dan rencana Tuhan. Mungkin bisa kasih encouragement ke mereka gitu. Ya datang sama Tuhan. Nggak justru apa ya, di saat hidup yang messed up itu ya harus datang sama Tuhan sih. Ya messed up atau enggak tetap datang sama Tuhan, dan Tuhan udah punya rencana yang aku bilang tadi. Jadi ya the smartest thing we can do ya udah menyerahkan rencana kita sama Tuhan Jangan aja malah sih. lari-lari ya Ci ya. Iya, Nanti lari makin capek muter. Sakit hati gitu ya. capek kan. Capek. Ya gitulah. Gitu. Wow, it's a fruitful talk. Bahkan ini adalah kayak set of story yang kita nggak pernah tahu dari. Iya, tadi di briefing nggak begini soalnya. Iya. Ini Tadi kaget tuh kita ngobrol-ngobrol juga. waktu lunch itu kayak beda gitu. Jadi Beda baru gitu. tahu gitu. Wow. Lebih banyak yang muncul Lebih tiba-tiba. banyak. Gitu. But this is good. I think Thank you this so is much, yang Cici. teman-teman juga bisa Mm-mm. belajar, kita sendiri pun juga Iya, belajar. so bahwa ya blessed. Tuhan bisa bekerja dari Every everything. aspect of Iya, your iya, life. Wow. So thank you once Thank you so again. much, Ci. Thank you for coming. We are so blessed. Thank you. We hope teman-teman juga blessed by CSD punya story and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.